Assalamualaikum. Halo semua, balik lagi di channel YouTube aku Lutfiah Nuri. Di video kali ini aku mau kasih tips kalian gimana sih caranya mengisi hari-hari kita selama di rumah agar tetap produktif dan asik. So, buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Seperti yang sudah sama-sama kita tahu, dunia saat ini, khususnya Indonesia, sedang mengalami suatu wabah virus yang bernama virus corona. Karena penyebarannya yang sangat cepat, berbagai upaya pun dilakukan untuk mencegah dari menyebarnya virus corona ini. Berbagai negara di seluruh dunia telah menerapkan sistem lockdown untuk meminimalisir penyebarannya. Nah, di Indonesia sendiri, walaupun belum menerapkan sistem lockdown, akan tetapi pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing atau jaga jarak. Mulai dari jaga jarak minimal 1 meter, kemudian menghindari kerumunan, kemudian menggunakan masker ketika hendak keluar rumah, membatasi aktivitas sosial di rumah, dan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home, dan meliburkan institusi-institusi pendidikan. Repot juga ya kalau misalkan semuanya harus dilakukan dari rumah. Buat orang-orang yang memang senang di rumah atau biasa disebut sebagai kaum rumahan, mungkin kondisi ini sangat menguntungkan karena dia bisa leluasa berdiam diri di rumah tanpa harus terlibat aktivitas sosial di luar. Akan tetapi untuk orang-orang yang suka bersosialisasi, senang bergerak, senang di luar rumah dan tidak betah di rumah, ini sangat membosankan dan sangat menjenuhkan kan? Nah, sebenarnya aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakukan di rumah dan gimana sih caranya agar hari-hari kita selama di rumah aja itu tetap mengasyikkan dan tidak membosankan. Buat kalian yang baru lihat channel aku, halo, salam kenal, aku Lutfiah Nuri. Kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifin tombol loncengnya biar kalian tahu setiap aku upload video baru. Nah, yang pertama, bikin to-do list. Apa sih to-do list? Jadi, kamu bisa bikin to-do list atau bikin list kegiatan yang mau kamu lakukan esok hari. Nah, kamu bisa bikin to-do list ini di malam hari sebelum kamu tidur. Kalian bisa pikirin tuh, pagi hari kalian mau ngapain, siang hari kalian mau ngapain, sore hari kalian mau ngapain, dan menutup harinya itu kayak gimana. Jadi, esok hari itu benar-benar kalian punya kegiatan yang bisa kalian lakukan, bisa untuk menghabiskan hari. Jadi hari kalian itu nggak bosen, nggak cuma main HP, nonton TV, tidur, makan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bangun dari kasur, mandi, dan ganti baju tidurmu dengan baju harian. Ini sepele ya teman-teman, tapi percaya deh, kasur dan baju tidur itu merupakan kombinasi yang pas untuk menyebabkan kemageran. Iya nggak sih? Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak gitu? Ketika kalian tetap tiduran di kasur atau tetap berdiam diri di kasur, nggak ganti baju atau nggak mandi, tetap pakai baju tidur, kalian tuh ngerasa mager terus bawaannya, ngerasa males ngapa-ngapain, padahal banyak banget aktivitas yang bisa kamu lakuin. So, bangun dari kasur, mandi, dan ganti baju tidur kamu dengan baju harian. Tandanya kamu sudah siap untuk menjalani hari ini. Selanjutnya, olahraga. Buat kamu yang senang workout atau suka nge-gym, nah sekarang nge-gymnya dan olahraganya itu di rumah aja ya. Kamu bisa kok pilih olahraga yang bisa kamu lakuin di dalam rumah. Dan itu banyak banget. Kamu bisa skipping di depan rumah, kemudian kamu bisa senam santai. Caranya gimana? Sekarang tuh sudah banyak banget tutorial senam di YouTube. Jadi kamu bisa tuh cari tutorial senam di YouTube, terus kamu praktekin deh. Atau kalau kamu mau cari keringet lewat bersih-bersih rumah, nah itu lebih bagus, auto disayang mamah dong. Selanjutnya, lakukan hal baru atau bikin hobi baru. Mungkin sebelumnya nih, kalau kamu punya rencana pengen belajar masak atau pengen
belajar melukis, dan kamu sebelumnya nggak punya waktu karena kamu sibuk kerja atau sibuk sekolah. Nah, sekarang saatnya karena kamu punya banyak waktu di rumah, kamu bisa manfaatin waktu luang kamu buat bikin hobi baru. Misalnya kamu belajar masak, kemudian belajar menjahit, dan lain sebagainya. Atau mungkin kamu yang sudah lama punya rencana buat ngedekor rumah, ngedekor kamar, tapi sebelumnya nggak punya waktu. Nah, sekarang kamu bisa tuh mulai ngedekor kamar kamu, ngedekor rumah kamu, karena kamu punya waktu yang banyak. Selanjutnya, nongkrong virtual. Siapa bilang diam di rumah aja nggak bisa nongkrong? Kamu tetap bisa nongkrong kok, tetap bisa say hi sama teman-teman kamu. Kamu bisa lakuin itu semua lewat media sosial, lewat aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang. Aplikasinya sudah banyak kok ya, mulai dari WhatsApp, Zoom, kemudian Google Duo, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa tuh manfaatin itu semua buat ngobrol, buat sharing sama teman-teman kamu selama kalian di rumah ngapain aja, tentang pengalaman mereka selama di rumah aja tuh ngapain aja, ya kan? Jadi kamu tetap bisa ngobrol dan tetap bisa say hi sama teman-teman kamu. Nah, dengan kondisi yang terjadi saat ini, wajar banget kalau misalkan kamu ngerasa cemas, ngerasa panik, ngerasa gelisah, ngerasa stres. Wajar banget. Untuk mengatasi itu, kamu bisa tuh melakukan self healing dengan cara mungkin yoga, kemudian bisa berkebun, melukis, dan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal tersebut dipercaya mampu membuat pikiran kita menjadi tenang. Nah, jadi kita mengalihkan sejenak pikiran kita dari keadaan yang sedang terjadi kepada hal-hal yang membuat kita lebih tenang. Nah, itu dia tips dari aku biar hari-hari kamu selama di rumah aja nggak boring, nggak membosankan, dan tetap asyik. Nah, kalau kalian punya tips yang bisa kalian bagi, kalian bisa kok tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga tahu. Yang paling penting, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar rumah, hindari kerumunan, dan stay positif. Jangan panik. Semoga semua yang terjadi saat ini, mulai dari virus, wabah, penyakit, bencana, segera berakhir ya, dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Amin. Kalau kalian suka sama video ini, please like, comment, share ke seluruh sosial media yang kamu punya, dan subscribe. See you. Bye-bye.